3, 2, 1. Oke, kembali lagi bersama saya Siniar Jago dengan saya Firmansyah. Dan kali ini kita kedatangan tamu salah satu tim kreatif dari SMA Negeri 1 Namang, yakni Enzo Farezi dari kelas 11 IPS 3. Bagaimana Enzo, kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah baik dan merasa sangat suka banget dengan hari ini. Suka apa tuh? Ya, karena suasananya hari ini sejuk. Sejuk ya? Ya, Ini kalau bahasa anunya itu cermun, cerdung, cerah mendung. wah, ya cerdung, ya, lebih ke arah cerdung. Nah, seperti kita ketahui, Enzo adalah salah satu tim kreatif SMA Negeri 1 Namang yang telah menjuarai lomba animasi tingkat provinsi. Bagaimana nih Enzo, pengalaman ketika juara itu gimana? Ya, sebenarnya kami dalam satu tim gitu kan. Nah, Nah, terdiri dari teman saya yaitu Alwan Nabil, kemudian Febriansah, kemudian saya. Dan saya itu lomba itu tingkat provinsi gitu kan, se-Bangka Tengah. Lawannya itu SMK dan SMA. Nah, di nggak Belitung ya? ya di Bangka Belitung. Nah, saat itu kami mendapatkan juara 4. Juara 4. Ya, Gimana tuh perasaannya pas disebut namanya itu gimana? awalnya rada kaget sih karena pas penyebutan juara 3 itu udah berhenti gitu. Ternyata ada jeda dikit, Oh. ada juara 4 gitu. Berarti di luar ekspektasi ya? Ya, juara prestasi gitu. Awalnya udah patah harapan gitu. Gimana tuh semua temannya bangga nggak? Bangga, saking bangganya itu kayak kami tuh langsung kayak sontak sorak gitu, yeay gitu. Sorak. Iya, kayak di depan umum gitu. Gimana? Di notice sama orang lain nggak? Kalau di notice mungkin enggak, tapi lebih banyak yang motret gitu. Motret. Ya, dari sekolah lain. Wih, bikin apa tuh? Bikin potret itu. Ya, paling cuma nanya pengalaman aja gitu. Jadi pas bikin animasi itu apa sih sulitnya itu? Sulitnya itu adalah cuman ide sama kemampuan kita atau software laptopnya ini. Softwarenya. Ya, Kalau software ini penting nggak sih untuk bikin animasi? tergantung skill masing-masing sih. Mau skill, Iya. berarti tergantung pilot ya. Ya, tergantung pilot. Ya, itulah. Jadi gimana tuh? Habis lomba tuh kan, habis juara tuh kan dapat hadiah tuh. Ya. Nah, gimana tuh perkembangan untuk kedepannya itu? Ya, semenjak kami dapat juara 4 itu melihat gitu kan juara 3, juara 2, juara 1 itu pialanya besar-besar banget. Sedangkan kami juara 4 itu cuman uang tunai dengan sertifikat gitu ya. Jadi rada-rada dibilang kecewa sih enggak, dikatakan happy juga enggak. Karena apa? Karena kayak mau ngeraih lebih dari itu buat kedepannya gitu. Tapi itu untuk sekelas kita ini, itu udah bagus loh. Ya, udah syukur banget sih. Tapi ambisi buat juara lagi itu besar. Oh, berarti mental juara tinggi nih ya? Ya, kayak pengen dapat juara 1 kalau bisa gitu. Kalau bisa nih. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa. Ya, kalau bisa paling juara 2 lah ya. Harus sih. Nah, puasa kali ini ada ide gak buat bikin animasi atau video baru gitu? Sebenarnya buat Instagram OSIS gitu sebenarnya ada bikin sih, tapi berhubungan laptop nggak mendukung gitu, rada low spec gitu, jadi nggak dulu deh. Nggak bikin ya? Ya nggak dulu deh. Nggak mampu. Kenapa nggak minjam yang di sekolah? Berhubungan ya kemarin-kemarin kan banyak acara gitu kan, sempat kayak hari ini libur, ya banyak kerjaan juga di rumah gitu kan, mantu bikin, orang tua bikin kue, terus bukber sama teman-teman, ya syuting film pendek sanlat gitu, jadi bingung. Film pendek nih ya? Ya, film pendek. Jadi gimana nih film pendek yang dilombakan tuh bagaimana sih? Ya, sebenarnya menurut pembina atau pengarah lombanya itu katanya tentang bulan suci Ramadan atau tentang Islami. Durasinya itu 3 sampai 5 menit. Enzo sendiri pernah nggak bikin film pendek itu? Sering. Sering dari dulu. Awalnya itu si yang mimpin kami itu si Alza gitu. Nah, Itu ketua dulu, emang asik sih orangnya gitu. jadi sekarang pernah bikin lagi nggak? Enggak lagi sih. Kenapa nggak? Ya karena Alza kan fokus ujian gitu, bentar lagi juga mau lulus gitu. Jadi kami nggak tahu gitu. Dan temen Alwan Nabil itu juga udah lost komunikasi juga gitu, miskomunikasi dikit gitu. Oh, berarti sekuat yang pernah juara itu hampir hilang ya? Ya hampir hilang ya. Cuman tersisa sama Febriansah gitu, aku sama Febriansah. Ada niatan nyari anggota baru nggak sih? Ya buat yang baru mungkin bakalan direkrut lagi mungkin ya, lewat di ekskul sinematografi gitu. Oh, jadi SMA ini punya ekskul sinematografi ya? Ya, Itu gimana ekskulnya itu? ekskulnya itu ya nggak terlalu ribet, nggak juga terlalu enak karena
pembelajaran itu tentang kayak cari materi gitu buat ide-ide kreatif gitu, kreativitas video, desain poster, film pendek, animasi dan fotografi itu dan lain-lain lah, banyak loh pokoknya. Berarti 50-50 ya antara sulitnya dan gampangnya itu lah ya. Ya, Yang sulitnya itu apa? Yang sulitnya itu biasanya Sulit. bikin video itu. ya sulitnya itu kalau bikin video itu pertama cuaca. Cuaca, kenapa tuh? Ya, misalnya kita harus survei lokasi dulu gitu kan, dan besoknya misalnya memprediksi kalau cuacanya itu panas, tapi pas udah hari H mau syuting itu hujan biasanya gitu. Kenapa nggak nyoba manggil Mbak Rara? Itu agak beda cerita ya. Nah, untuk kedepannya ini Enzo kan bakal kelas 12 nih. Ya. Nah, terus ada nggak niatan cari berganti gitu? Mungkin ada, dimulai dari mungkin dari 10-6 gitu ya, si Abdal Maulana gitu, mungkin itu berpotensi banget gitu, tapi cuma satu aja sih, kayak dia mau tapi dia kayak ya kurang termotivasi aja gitu. Kurang dorongan ya. Ya kurang dorongan, dia kurang percaya diri aja gitu. Nah, Enzo sendiri berarti udah percaya diri nih kalau bikin video-video gitu. Emang udah harus. Udah harus ya? Ya, emang udah harus. Pak Fijar pernah kata gitu, kalau emang orang gak suka ya udah biarin, itu hidup orang gitu. Nah, Ini kita yang ngurusin. berarti sebelum itu Enzo nggak percaya diri nih. Sebelumnya enggak, dimulai dari desain poster, awalnya blak-blakan gitu, gak tahu skill, gak tahu konsep warna, kalau Yang penting bikin ya. ya, yang penting bikin dan jadi gitu. Ternyata makin lama latihan, Ketagihan. ya ketagihan, terus ikut lomba sana sini juara, ikut seminar, dan ya untuk tahun ini nggak ada satupun gitu lomba yang kayak gitu. Kenapa nggak ada tuh? Apa karena abis corona ini? Ya nggak juga sih, cuman entah kenapa tahun ini kayak dikit aja gitu lomba-lombanya, kecuali FLS 2N, tapi nggak ikut Kenapa nggak ikut? ya, karena guru-guru sibuk gitu, nggak ada pembina. Iya. Kesibukan guru-guru kadang gitu mungkin bikin kita agak tergerak gitu ya. Ya Nah, kalau bikin animasi itu biasanya berapa lama tuh? dulu pernah bikin animasi sekitaran 2 hari, tapi hasilnya sekitar 20 menitan lah ya, 2 hari, 20 menitan. Itu 2 hari non stop apa gimana? dan stop Non stop. dari pagi sekolah sampai pulang sekolah. Terus malam bikin lagi. Ya, tapi sendiri gitu. Kalau siang berdua atau bertiga, Wow. malam itu sendiri. Wow. Ditemenin guru gitu, Pak Pijar sama Pak Zani. Wow. 2 hari. Itu pas bikin animasi lomba itu temanya apa? Saya itu tentang animasi SSK, tentang sekolah siaga kependudukan. Ya, kemarin dapat juara 1 juga. Gimana tuh? Ya, gak nyangka juga sih, gak expect banget. Karena ya tiba-tiba aja gitu diumumkan juara 1 lah. Padahal animasi itu nggak sempurna, masih kaku gitu. Masih aku ya. Ya. Mungkin kedepannya bisa dibikin lebih enjoy gitu animasinya ya. Memang harus sih, karena software itu dari Pivot, kemudian Canva, dan untuk kedepannya saya mencoba belajar buat dari Adobe Illustrator sama Adobe After Effects gitu. After Effects. Ya. Biasanya bikin di mana tuh sebelum tahu software itu? Bikin di mana? Animasinya di Pivot Animator. Di animator. Ya. Selain itu nggak ada lagi. Kemudian habis itu Canva. Canva. Ya, Habis itu baru ya di video kan. ya baru divideokan, diedit, disatukan menggunakan Filmora gitu. Oh, berarti proses mod animasi ini dari sketsa, Ya, sketsa, terus dashboard, lalu cerita, dashboard, terus gimana tuh? terus disatukan kerangka-kerangkanya, elemen-elemennya gitu kan, terus Hah. di dubbing gitu. Dubbing. Ya, dubbing. Itu ada kepikiran nggak buat channel YouTube tentang animasi gitu? Ya balik lagi dengan software yang gue pakai gitu. Oh iya. Ya. Jadi sejauh ini prestasi Enzo bagus ya. Menurut saya sih belum ingin melukis lagi gitu. Merendah meroketnya ceritanya ya. enggak. Cuman ingin menambah prestasi lagi sih, bukan karena sombong atau apa, tapi kayak kurang puas aja. Kurang puas. Ya, kurang puas. Nah, ketika lulus SMA ini Enzo rencananya mau kuliah di jurusan mana nih? Kalau kuliah. Kalau kuliah belum kepikiran. Nah, setidaknya ada kepikiran nggak buat kuliah? Kalau kepikiran sih mungkin ada, tapi karena udah konsul sama orang tua, katanya mau kuliah kayaknya susah karena uang nggak ada gitu. Masalah ekonomi ya. Ya, jadi ngalur aja gitu. Nikmati hidup ya. Ya. Berarti habis kuliah ini langsung kerja bagaimana? Kemungkinan sih kerja dulu beberapa tahun, mungkin buka usaha. Kalau usahanya manjur, aman, usaha Amin. aja gitu. Amin. usaha apa nih? Kira-kira ada rencana nggak usahanya? Kalau untuk rencana mungkin udah ada, plannya udah ada.
mau buka konter rentalan, terus tempat pengajian gratis gitu ternyata, dan setiap malam gitu ngajarinnya. Kemudian toko makanan gitu yang Toko makanan, Ya. sembako. ya enggak kayak kayak pentolan lah Hmm, gitu, tapi iya, dalam iya, satu ruang yang besar gitu. Ya. Sedia masjid gitu juga buat anak-anak ngaji, sholat gitu. Wow, selain usaha ada juga untuk akhiratnya nih ya. Itu impian saya sih. Semoga impian tercapai nih. Amin. Nah, ketika sekarang ini ada gak kesulitan pas bikin video itu? Sekarang. Kesulitan untuk video sekarang ini mungkin ide, kemudian aktor, kemudian penulis cerita, kemudian software. Software. Ya, Masalahnya banyak banget nih ya. ya banyak banget. Berhubungan software saya kentang gitu. Ya sebenarnya bisa kalau software saya itu spek gaming gitu. Bisa. Spek gaming. Ya bisa. Spek gaming nih ya. Ya spek gaming ya. Nah, nanti kalau udah nanti kalau udah gak di sini lagi, gimana ke depannya di sini? Apakah kamu bakal bantu lagi apa gimana? Mungkin saya akan lebih sering kesini lagi, mungkin ngajak anak-anak sinematografi untuk latihan gitu. Hmm, Karena kalau nggak diasah skillnya nggak bakal manjur gitu. ya benar sih. Semakin dia semakin tajam nih ya instingnya ya. Semakin tajam. Kalau nggak di itu ya nggak bakal maju-maju, stuck gitu. Ya, gak ada progres nih ya. Ya. Berarti Enzo progresnya udah bagus nih kayaknya nih. Dari kelas 10 sampai kelas 11 kita lihat hasilnya itu bagus. Kalau dipikir-pikir ya memang sih, bukannya sombong ya memang, karena kelas 10 itu saya juga nggak nyangka kalau saya bakalan dipilih gitu. Awal itu gimana tuh ceritanya bisa masuk ke sinematografi sampai sekarang ini? Awalnya itu dulu saya orangnya pendiam gitu kan, jarang bersosialisasi dengan orang-orang, mau guru atau siapapun, cuman ngalur aja hidup kayak mati tak segan nih, tak mau gitu loh. Nah, terus gimana tuh? Terus pas pembukaan daftar OSIS gitu kan, nah pas daftar OSIS gua ikut. Sebenarnya di situ seleksinya agak Waduh, apa? gua sendiri diterima gitu, tapi berhubungan gua udah bilang sama orang-orang gitu kalau teman-teman gua terima, gua juga nggak ikut OSIS gitu. Ternyata gua dan teman-teman gua juga ikut masuk gitu. Jadi di situ gua mulai dipercayai nama Kak Ridin gitu, kelas 12 sekarang, buat megang OSISnya, buat aktif di IG OSISnya. Kemudian saya upload dan bapak guru di sini tuh atau ibu guru ngenotis gitu. Suka nih ya. Ya, ngenotis gitu. Jadi mulai dipanggil lah gitu, kalau ada apa-apa dipanggil gitu. Jadi mulai ngikut lah, apa ada lomba saya juga ikut semua lah pokoknya. Berarti peran utamanya di OSIS nih ya. Ya, awalnya itu dari OSIS. Kalau nggak ikut OSIS mungkin nggak bukan kayak gini sih. Oh, benar sih. Awal pertama motivasi ikut OSIS itu apa? Kan apa mungkin karena emang mau dapat di bidang IT apa gimana? Awalnya sih cumannya mau niat berubah aja gitu, jadi orang yang lebih baik. Karena awalnya dari pendiam, gue pengen jadi orang yang lebih sosialisasi dengan orang lain juga gitu. Lebih terbuka nih ya. Ya gitu, tapi dibandingin gitu akhirnya jadi gini. Gini gimana tuh? Gininya ya akhirnya udah terbuka sama orang, udah banyak skill yang sebelumnya gue belum tahu jadi tahu gitu. Berarti OSIS ini bisa mengajarkan kita banyak hal nih ya, Ya. tentang soft skill dan tentang kehidupan. Ya itu banyak sih. Nah, pengalaman di OSIS tuh apa aja selain bikin akun IG OSIS tuh? Pengalaman itu mungkin bisa dibikin minta tolong buat film pendek, itu orang-orangnya juga enak banget buat minta tolong gitu kalau buat film. Film pendek dilombakan apa gimana? Dilombakan dan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Di luar sekolah tuh apa tuh? Dari sekolah? Lomba di mana ya kemarinnya, lombanya pas di Koba gitu loh, yang Di Koba? Azza dapat juara 2 gitu. Juara 2 itu ya? Ya, itu. Yang dapat kamera itu? Bukan kamera sih, uang kan, uang tunai 2 juta. Oh, yang itu. Iya, tahu. Itu. Kalau yang Itu per tim apa gimana? Apa per individu? ya emang berindividu, tapi butuh kru juga gitu kan, teman-teman gitu, buat ide, saran ide. Nah, saya itu cuman berpartisipasi, cuman menyarankan ide aja. Untuk bagian kameramen dan scriptwriter-nya itu siapa? Itu semua Alza yang ngatur, Wow, dan dibantu sama juga Pak Zani gitu. Pak Zani. Ya, Pak Zani. Berarti ada peran guru juga nih ya? Ada, karena bantu buat drone yang lain-lain gitu. Terutama buat inilah ya, buat kasih ke sana ya. Iya, ngerti. Jadi hasilnya itu ya, hasil kerjasama dari kerjaan kan semua itu hasilnya juara 2 nih ya. Ya, alhamdulillah lah ya. Meskipun nggak terlalu
ikut atau ikut serta gitu, tapi saya sebagai temannya atau Ikut bangga. ya ikut bangga banget gitu loh. Nah, Enzo sendiri pernah ikut kejuaraan nggak untuk bikin animasi gitu selain yang tadi? Untuk juara mungkin enggak, tapi udah nyoba tingkat nasional dan tapi gugur. Nasional? Ya. Wow. Maksudnya se Indonesia itu tapi gagal. Ya tahu-tahu, tapi itu udah nasional loh. Ya, tapi gagal. Tapi tetap aja ngerasa tetap gagal gitu. Nggak apa-apa, mungkin kedepannya kalau ada kejuaraan lagi bisa ikut tuh. Ya, tapi tahun depannya itu kan kami udah kelas 12. Ya mungkin bisa dipakai kali ya. Ya, itu. Dikit-dikit, Dikit-dikit nggak kepake. dikit-dikit bisa dipakai Ya, itu. dikit-dikit. Kan ada itu sisa-sisa skillnya dan waktunya juga mungkin ada diluangkan nih. Ya, karena saya juga ingin menurunkan skill saya juga ke yang Ke siapa tuh? ya mungkin Ke warisnya? Ya, Siapa warisnya tuh? warisnya mungkin Afdal dan kawan-kawan lah ya. Dan kawan-kawan. Ya, dan kawan-kawan. Siap. Dan teman-teman dia lah pokoknya. Nah, kalau bicara tentang animasi itu biasanya itu susah bikinnya dan bukan waktu lama nih. Nah, biasanya ada nggak sih rasa bosan itu? Kalau rasa bosan sih tergantung niat masing-masing sih. Gimana tuh? Tapi ya gini deh, biasanya kalau emang niatnya itu emang pengen juara gitu, pengen emang ikut lombanya itu, ya mungkin dikatain capek memang ada, tapi dikatain bosan enggak. Yuk, berarti Enzo gak pernah bosan nih ya? Enggak, tapi cuman sedikit capek aja, ngantuk karena ngadepin layar terus gitu loh. Berjam-jam nih ya? Ya. Nah, kalau bikin animasi itu kan lama tuh. Pernah gak sih ada kendala di laptop misalnya nggak ke save? Pas animasi gitu di lomba LPMP Pangkal Pinang yang provinsi gitu ya. Ya waktunya itu tersisa 1 menit. 1 menit. Ya. Nah terus? Sisa 1 menit itu pas pertengahan 1 menit itu 30 detik, kami lagi ekspor hasil video kami nih. Nah, Tiba-tiba PC-nya crash mati. crash. Ya. Terus gimana tuh? Kami panik dong, kayak kesel banget gitu. Nah. Alah kenapa gitu kan. Terus kami coba nyalain ke komputernya kan. Nah, Dan minta izin juga ke media kalau kami tuh lagi ekspor gitu. Nah, diizinin. ya di sini terus ngekspornya untung aja cepet gitu kan. Terus pas mau upload itu kendala lagi, sinyalnya nge-lag gitu. Nge-lag. Iya. Terus gimana tuh bisa? Terus minta lagi gitu ke panitianya, minta waktu sebentar buat ngupload doang gitu. Ngupload di mana tuh? Di YouTube? Ya di Google Drive buat Google dikasih Drive. dengan Oh, media. iya. Ya. Nah di situ pas udah diupload, oke lah, syukur lah. Habis itu udah tenang hati, tapi masih rada kesel sampai sekarang masih kesel. Masih kesel ya? Nah, PC-nya tiba-tiba crash gitu, entah berat atau apa gitu. Itu syukurnya itu nggak kehapus nih filenya ya? Untung aja diingetin sama Pak Zani, katanya kalau lagi bikin animasi atau bikin gini jangan lupa control save katanya. Control save, Ya. biar nggak hilang. Benar. control save gitu terus diingetin. Kalau nggak diingetin udahan. Sampai sekarang nih, control save. Masih. Masih. Dan sekarang hobinya ngoding sih. Ngoding bikin apa tuh? Bikin- Bikin aplikasi? Ya, bikin website, bikin kode inilah kode-kode HP, MySQL gitu. Iya. Gimana? Udah ada belum hasilnya ini? Kalau untuk hasil sih belum, masih di progres. Nggak mau lanjut karena berhalangan dengan Waktu. internet. Ya, jaringan. Butuh jaringan yang besar berarti itu ya? Ya enggak juga sih. Ya, terutama nggak ada internet nggak bisa buka apa-apa sih. Iya sih, benar sih. Scroll Google atau YouTube buat cari pengalaman gitu. Itu bikinnya di mana? Di laptop atau di HP lagi? Lebih enak sih sebenarnya di HP buat ngetik. Nah. Tapi buat expand-nya itu buat control save atau apalah untuk langsung lihat hasilnya dalam sekaligus gitu, nggak perlu bolak-balik layar gitu, mending laptop sih. Bikinnya di mana tuh? Di Termux? Bukan Termux sih, Termux lebih ke Pejarka. Kalau untuk coding ini lebih ke ini pakai Visual Code Studio sama XAMPP. SAMP? Ya itu host gratis gitu. Oh, gratis? Ya Udah pernah bikin website belum? Sebelum jauh ini? udah. Gimana hasilnya? Bagus gak? Website itu memang untuk buat pribadi doang. Berarti Ya. menurut Enzo sendiri itu udah memuaskan belum? Kurang Kurang? di perbincangannya di online, misalnya buat mau ngubahnya secara online. Ini yang saya punya ini cuma offline, maksudnya Oh, kalau untuk- mau diubah harus di kodenya itu diubah. Iya. Nah, ngerti nggak? Itu kesulitan. Itu bikinnya di mana tuh sulitnya itu? Sulitnya itu kendalanya cuman bosen. Bosan. Iya, misalnya gini lah, ngetik berjam-jam gitu, nemu errornya tuh susah banget nemu errornya. Ternyata komanya yang salah. Nemu errornya susah ya? Berjam-jam terus yang salahnya ternyata komanya ketinggalan. Ya di situ yang bakalan bosen banget, kayak ngeselin gitu. Udahlah skip, scroll TikTok gitu. Bikin males nih ya? Ya
Jadi kalau bikin itu seadanya aja lah gitu, nanggung-nanggung seminggu lanjut gitu. Berarti cabai berkalan ya. Ya, udah kesingan juga. Dulu juga sempat tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah masuk ke dunia IT ini. 2020 waktu udah ke 10. Eh Udah di SMA ini bukan? sebelum sih, kayaknya 2019 2020 lah pokoknya, Covid lah. Pas masa Covid di rumah belajar gitu tentang programming ini. Gimana, sulit gak tuh programmingnya? Saat itu teman-teman pada nggak ini ya, Enggak apa? nggak berteman lagi teman-teman kan. Iya. Nah, Jarang keluar ya? ya jarang keluar dan paling banyak kita dimusuhin teman. Kenapa tuh? Ya karena gua orangnya dulu emang kayak emang susah banget itu ditemenin, kayak emang Susah buat ditemui, temenin gitu. ditemenin. Kayaknya emang sifat gua gitu kan. Gua Introvert. sadar. Ya, introvert gitu dan selalu bikin orang kayak sakit hati mungkin ya. Jadi gitu. Jadi pas gua udah sendiri, bulan puasa nggak kemana-mana, di rumah, full di rumah, cuma main HP tapi alhamdulillah dapat penghasilan gitu 1.400.000 lah gitu. Wow. Ya. Itu penghasilan itu per minggu apa gimana? Penghasilan yang gua hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Pas puasa? Ya, belum puasa. Itu bikin apa itu hasilnya? Bikin apa? Ya, bikin kode-kode ini buat programming web. Dulu itu masa-masa dulu itu kan gini lah istilahnya. Ada yang bikin kode nih misalnya. Nah. Ada yang bikin buat ngamanin kodenya aja kan. Iya. Jadi ada juga oknum yang mau maling kode yang dibikin yang ini ya. Nah, jadi tugas gua itu bikin kode buat mengamanin kode yang orang bikin. Buat security-nya ya? Ya, security, lebih banyak security gitu. Nah, jadi orang-orang pada keborong gitu. Awalnya jual murah 20.000. Tapi lihat-lihat channel lain di Telegram itu, wah, kepada mahal gitu kan. Berapaan tuh? Minimal itu 150. Wow. Minimal itu. Wow. Dan Enzo jual 20.000. Ya, aku jual 20.000 gitu. Dulu itu di Telegram itu banyak banget kenalin teman-teman, mulai dari belajar online daring gitu sama dia, meet Zoom gitu, belajar gitu. Di Discord juga lihat gitu gimana bikinnya. Itu dulu modalnya cuma HP gitu. Nah, itu maksudnya gimana tuh jualnya itu? Apa di Telegram apa gimana? Saya itu Cara jualnya? berhubungannya gini deh. Kalau kita masuk grup Telegram yang orangnya buat tugas itu buat security beneran gitu, buat Ya. security doang. Itu kalau lu jual situ nggak bakal laku. Kenapa tuh? Karena bukan itu target jual. Karena mereka juga bisa bikin. Terus gimana? Di mana? Jual lah sama orang yang mau bikin gitu. Di Orang mana? mau bikin sendiri, belajar gitu. Di grup yang mereka lagi benar-benar masih awam. Di grup Telegram juga? Iya, di grup Telegram juga gitu kan. Nah, jadi kita promosiin gitu kalau ini nih adalah kode buat ngamanin skrip kalian yang kalian bikin supaya kalian nggak dicolong sama oknum lain gitu kan. Nah, jadi mereka tertarik tuh. Jadi kalau mau jualan atau apa itu tentukan lokasinya dulu. Tentukan target pasar Ya, ya? target pasar lebih tepatnya. Target pasarnya itu kalau di situ-situ aja ya mereka juga bisa gitu. Cari yang masih awam atau emang udah ngerti gimana fungsinya. Nah, terus gimana tuh bisa berhenti bikin coding tuh? Di situ. Di situ sih pas udah awal-awal masuk sekolah, ditambah emang ada masalah pribadi sedikit gitu. Iya Jadi ya. ditambah lagi HP dulu itu sempat pecah dan rusak. Jadi semua file itu masih nyangkut di situ. Di situ ya? Ya, jadi tapi HP-nya itu sekarang beli baru. Ini baru. Iya, jadi mau diperbaiki barangnya nggak ada. Yang rusak itu LCD sama baterai, tapi LCD sama baterainya itu langka banget, jadi nggak bisa buat beli, jadi terpaksa beli baru. Udah sulit nih ya nemuinnya. Ya, jadi terpaksa semua kode yang gua simpan ada di HP lama semua. Kenapa nggak bikin kode baru? Sulit. Bukan sulit, udah lupa. Udah lupa. Ya, udah lupa. Karena udah berapa tahun berhenti dari 2000. 3. 3 ya. Iya, 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun nggak ngoding, gimana kaku gak? Dibilang kaku banget. Yang teman-teman seperjuangan dulu yang masih awam gitu nanya-nanya sama gua gitu kan. Nah. Sekarang udah jadi pro banget. Nah, jadi pro. Ya, udah pro banget. Kayak mau ditanya misalnya ini gimana, terus bisa jelasinnya secara detail. Wow. Gua kira mereka bukan lupa, saya masih inget. Kayaknya mereka nggak bosan nih. Ya, mereka nggak bosen, nggak pensi, tapi ya sekarang itu berhubungan sekarang ada ChatGPT gitu. Aduh, hancur. Kenapa tuh? Ya, ChatGPT itu adalah bot AI yang bisa ngetik apapun yang kita mau. Iya. Jadi kalau kita tolong buatkan deskripsi buat ini, seret muncul udah. Nggak perlu lagi gitu beli sama orang.
Enzo udah pernah nyoba pakai ChatGPT belum? Buat sekarang lagi nyoba iseng-iseng aja gitu aja sih. Iseng-iseng. Ya, iseng-iseng buat nyoba-nyoba aja. Siapa tahu bisa balik lagi gitu. Bisa balik. Maksudnya gini, formula dari ChatGPT dicampurin sama formula yang lama gitu. Siapa tahu lebih kuat dari orang-orang gitu. Wow. Gitu. Berarti ini berinovasi baru nih ya. Ya. Gabungin ntar GPT dengan codingnya Enzo. Ya, tapi udah gua coba 1 bulan kemarin sama ini, ya 1 bulan lah, pertengahan gitu ya. Ya, ya. Gagal terus, error. Gagal terus. Ya nggak tahu, mungkin apa formulanya udah di-upgrade, apa software aplikasi yang dijalankan tuh udah upgrade juga, nggak working gitu di versi lama. Karena kan udah lama banget 2020 2019 gitu. Ya, biasanya bikin programnya bikin ginian itu. Biasanya bikin programming itu sulitnya di coding ya. Paling parah sih bang coding sih. Coding apa tuh? Ya pertama-tama kita harus tahu formulanya. Kemudian Formula itu apa? ya misalnya gini, kita mau bikin website yang 3 dimensi atau website yang elegan lah menurut kita sendiri gitu kan. Kita harus tahu dulu pertamanya ini layoutnya harus di mana, ini layoutnya harus kayak gimana, kodenya kita harus tahu dulu. Kalau nggak tahu ya gimana copy paste gitu, nggak bisa. Biasanya Enzo bikin gitu di mana tuh dapatin kodenya? Awal pertama kali copy paste sama kode orang sih. Kode orang ketahuan nggak? Dibilang ketahuan sih, ketahuan dulu, sempat dibilang copy paste lah, kang copy paste lah gitu. Ya paling sering sih kang copy paste gitu. Mana dalam Telegram itu grupnya itu orang-orangnya udah pro semua, jadi ya diejek lah, dibully, tapi ya akhirnya untung lah ya. Untung gimana? Ya tadi lah dapat uang sih. Oh, iya, gitu kan. Tapi gua terus berduka cita pas 2021 kemarin, senior kami gitu di grup kami itu meninggal gitu. Meninggal? Ya. Karena nggak tahu, katanya sih kata ayahnya itu kecelakaan. Kecelakaan ya? Ya padahal dia itu udah ngeraup gitu uang sekitaran 7 juta lebihan lagi. 7 juta? Iya. Wow. Nggak. Berarti dia udah lama nih bikin gituan. Ya udah lama, dari tahun 2017-an lah gitu. Wow, sampai 2020. 21. 21, 4 Ya. tahun. Ya. 2021 dia meninggal. Teman-teman mulai turut berduka cita dari Arab, Malaysia. Wow. Itu grupnya itu memang komunitas Arab gitu, Egypti. Berarti itu bahasanya pakai bahasa Inggris nih ya? Ya, kami ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Gua pakai Telegram gitu kan, bisa auto translate gitu. Iya. Jadi gitu. Berarti sekarang ini udah bisa nih dikit-dikit bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris emang bisa, kalau bahasa Arab nggak bisa. Bisa lah dikit-dikit sarap. Paling sederhana saja. Terus gimana sekarang? Masih komunikasi nggak dengan teman-temannya itu? Dibilang komunikasi masih, dan mereka juga sering ngajak gitu, ayo balik lagi gitu, balik lagi ke sini katanya. Terus gue sudah bilang gitu, berhubung sekarang udah sekolah gitu susah. Nggak ada waktu nih ya? Ya gak ada waktu, apalagi teman gue yang seperjuangan gitu, dan teman gue yang langganan banget sama skripku gitu kan. Sekarang dia udah Pro? bukan, udah kuliah. Udah kuliah? Jadi nggak sempat lagi kayak. Hmm. Jadi udah sekarang udah kuliah, udah semester 2. Semester 2, berarti bentar lagi, berarti sisa 3 tahun. Ya, tinggal nungguin itu aja sih. Katanya dia mau ngerantau ke sini sih, Bangka. Ngapain? Kerja apa gimana? Jadi kerja katanya. Kerja, aslinya orang mana? Aslinya orang Kalimantan. Kalimantan? Iya. Wow, jauh sih itu. Namanya Bintang. Jauh sih itu. Ya. Dia mau ngerantau ke sini katanya, sekalian ke rumah mampir gitu. Ke rumah Enzo? Ya, ke rumah mampir. Karena udah lama banget temenan, dari 2019 kalau temenan. Wow, berarti udah sekitar 5 tahun, 4 tahun. Ya, sekarang masih ada. Kemarin juga gua minta tolong gitu, meskipun jauh, buat minjem uang, dikasih gitu. Dikasih? Dikasih lah. Wow. Karena dulu itu langganan banget dia. Dia kuliah di mana tuh? Di Kalimantan juga apa di mana? Di daerah situ lah, nggak tahu deh. Dia nggak kurang menjelaskan detail tentang dia gitu. Dia juga cuman jelasin nama gitu, wajah, asal, ya cuma sekedar temen online aja gitu. Tapi udah dekat banget nih ya? Ya udah akrab, kayak kalau minta tolong apa dia selalu ada gitu. Wow sih itu. Itu bisa ditemuin nggak di teman-teman sekitar Enzo? Teman kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada? Pas masuk ke SMA, kenapa gue pendiam? Karena teman gue pada online semua, di Telegram semua isinya. Itu faktor dari corona nih ya? Ya, faktor corona, jadi semuanya udah online semua. Udah online semua, masker online bener. Masker online. Tapi sekarang ada juga yang online. Apa tuh? Kipas online. Ya, kipas online, palu online. Ada dong. Ada. Yang HP yang retak gitu kan. Bukan bagus. Tapi beneran loh, ada di HP saya ini kipas online. Wah, ada efeknya? Ada sedikit. Dikit. Itu termasuk dari
Sugesti. Sugesti ya. Sugesti diri sendiri terhadap Ya. kipas. Terlalu berharap gak sih? Terlalu berekspektasi gitu. Kalau bicara ekspektasi Enzo ke depannya gimana nih untuk perkembangan IT di sekolah kita? Untuk ekspektasi mungkin cuma ingin memajukan, kalau bisa sih promosi tentang sekolah itu lebih diutamakan di bagian film atau iklan yang lebih bagus lagi kualitasnya gitu. Kalau bisa iklan menggunakan film gitu dan bisa ditayangkan kemana-mana gitu. Pakai film pendek. Iya, nggak film pendek juga sih. Mungkin sekitaran 1 menit lah paling maksimal. Ya ya, ngerti. Gitu. Kalau film pendek dan sinema juga saya berharap sangat berkembang gitu. Apalagi di zaman modern gini gitu kan. Iya, iya. Zaman digital makin naik, makin berkembang gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai. Apalagi jangan pernah melawan arus dari perkembangan digital nih ya. Ya, kalau enggak kita bakalan jadi orang yang mudah dibodohi gitu. Dan ketinggalan zaman. Ya, itu pekerjaan zaman sih. Oke, terima kasih Enzo atas waktu dan semua motivasi Enzo. Semoga saya sendiri terutama bisa jadi lebih baik atas motivasi yang Enzo berikan. Iya. Oke, kita sudah berada di ujung acara di Siniar Si Jago bersama saya Firmansyah dan narasumber kita Enzo Fernandez. Enzo Parezi. Sekian dari saya terima kasih.